Oke, what's up guys? Dan saya hari ini kembali dengan video baru saya hari ini. Dan hari ini kita akan bikin aplikasi Laravel, oke? Untuk hari ini kita akan belajar tentang cara buat loginnya dan cara UD-nya langsung di satu video ya, karena itu dua hal yang paling penting di sini, oke? Baiklah, sebelum kita mulai kita akan perlu download beberapa hal dulu. Yang pertama adalah exam kalian. Di sini exam kalian perlu di versi 8.2 minimal. 2.4 nih, cara ceknya kalian bisa lakuin dengan buka CMD kalian, tekan PHP minus V di sini. Nah, kok seperti saya di sini saya sudah 8.2. Jadi kalau kalian belum, kalian buka download exam di sini, download aja. Jadi kalian hapus ulang exam ini, udah hapus ulang, kalian restart laptop kalian ketika sudah restart dan oke, udah restart kalian download versi 8.2.4 di sini, oke? Di sini boleh 8.2.12 gak apa-apa. Yang penting di atas 8.2.4. Oke, baiklah. Lanjut, yang kedua adalah komposer dan kalian perlu komposer di sini. Karena saya sudah ada komposer, jadi saya tidak perlu ya lagi ya. Nih sini saya sudah ada ya. Ini saya sudah ada komposer ya. Jadi nggak perlu lagi. Selanjutnya Node.js. Kalian perlu juga. Saya sudah ada ini, jadi saya tidak perlu node lagi. Dan yang terakhir adalah Laravel installer kita. Di sini kalian tinggal buka web Laravel di sini dan tekan yang ini. Karena saya sudah ada, saya tidak akan perlu install lagi. Oke. Ketika semuanya sudah kalian download dan exam kalian sudah install ulang dengan versi 8.2.4. Nah, kita akan buka command cmd kita dan buka ini run command yang ini. Laravel require Laravel installer. Karena saya sudah pernah, jadi saya tidak perlu lagi ya. Tinggal run aja di situ, tinggal kalian copy dan paste. Oke. Selanjutnya kita akan buka folder baru. Pertama-tama kita akan buat di picture saja gak apa-apa. Kita buat folder baru namanya saja Laravel, misalnya Laravel. Kita buatnya lar aja lah ya, singkatan. Oke. Selanjutnya kita akan buka VS Code kita. Saya saranin menggunakan VS Code karena lebih gampang ya, meskipun agak berat dikit, gak apa-apa. Oke, kita akan buka folder baru di sini. Cari folder kita yang tadi yaitu lar. Oke. Buka itu. Oke. Selanjutnya kita akan buka terminalnya. Kalian bisa buka terminal dari view sini atau enggak menggunakan shortcut seperti ini. Oke. Baiklah. Ketika kita sudah di sini, pertama kita run ini. Nah, ini nih. Nah, kita tinggal ambil ini. Oke. Tinggal copy saja di sini. Laravel new. Nah, ini nama aplikasi kita namanya aplikasi saja. Oke, new aplikasi. Oke. Sekarang kita jawab ini pertanyaan non z 0. Kita pakai default aja. Oke. Sekarang kita akan menunggu dulu ini sampai selesai. Oke. Ya, kalau udah sampai di sini prosesnya ngejawab yes. Oke, karena sudah selesai install juga ya. Oke, baiklah. Kalau sudah siap, kita akan lanjut langsung ya. Oke, karena ini udah selesai, jadi kita masuk dulu CD aplikasi. Kita masuk dalam. Nah, kalau di sini kita tinggal run PHP Artisan Serve. Oke, kita coba cek. Oke, sudah jalan. Nah, kita buka servernya itu di localhost 8000. Kalau di coordinator kita biasa 80. Nah, kalau di Laravel itu 8000 ya. Jadi kita tes. Nah, bisa ya. Di sini udah berhasil ya di sini. Oke. Oke, kita akan tambah lagi terminal baru di sini. Oke. Next kita akan membuat sesuatu namanya kita akan migrate. Oke. Pertama, kita akan buat dulu database kita. Boleh di navigate, boleh di MySQL langsung. Jadi kita akan cari cara gampang saja. Kita langsung dari di MySQL aja dulu ya. Nah, tapi saya rekomendasi untuk buatnya di navigate saja, nggak apa-apa. Tapi kita akan langsung coba aja di sini. Nah, kita mainnya Laravel Windy. Oke. Nama saya aja. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, kita buka dulu di sini aplikasi ini. Nah, kita buka env ini, file env ini. Nah,
Di sini kita cari, nah ini nih. Baiklah, kita tinggal ganti ini. Kita akan pakai MySQL di sini, SQL. Dan ini kita akan buka kontrol. Nah, ini oke. Kita akan buka filenya. Nah, nama database-nya apa tadi? Yap, Laravel when. Oke. Username root. Oke, ini sudah selesai. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke komen pertama kita, yaitu kita akan migrate ya. Di sini. Mana nih? Oke, di sini. Kita akan lanjut BHP artisan migrate. Di sini akan migrasi ke artisan. Oh ya, tunggu ya guys. Oh ya, aku kayaknya kita lupa run comment lagi di sini. Oke. Ini paste saya di sini npm install dan npm run build-nya. Kita lupa buat itu. Oke. Harusnya tadi udah, tapi kita akan build saja di sini, dan komposer run dev ini untuk nyalain server, tapi kita akan pakai artisan aja. Oke. Yeay. Oke. Caranya sama aja di sini ya. Komposer run dev, tapi kita akan pakai artisan saja di sini. Oke. Yeay. PHP artisan migrate. Nah, kita akan migrasi dulu di sini. Kita hapus ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita akan cek dulu di database kita. Kita akan cek di sini. Kita akan buka mana tadi? Ini. Nah, seharusnya sudah ada isi seperti ini. Oke. Nah, kita akan pakai yang ini nih. Oke, kita akan pakai double yang ini karena sudah disiapin ya. Pertama kita akan baiklah, kita akan lanjut. Kita buka dulu PHP. Oke, kita akan sekarang pertama buat model kita. Oke. Artisan make titik-titik model. Nama model kita akan buatnya akan aja. Ya, salah komen kah? Oke. Nah, kalau sudah komennya seperti ini, kita akan buka dulu resources kita. Diffuse, satu itu. Lalu selanjutnya kita akan buka di app ini. Satunya di HTTP seharusnya akan muncul, dan ini account PHP. Oke. Sepertinya kita kehilangan sesuatu. Oh ya, kita kurang sesuatu. Oke. Kita akan read dan komen tadi tapi pakai MC, habis itu sama ini resource. Oke. Jadi ini akan buat filenya di sini seharusnya sudah akan berjalan. Nah, oke. Betul. Oke. Nah, dengan run command itu kita akan membuat dua hal, yaitu controller kita dan model kita. Jadi sudah dua ya di sini. Oke. Setelah bekerja saja, langsung PHP artisan serve untuk menyalakannya. Oke, pertama kita akan diotak-atik di bagian model dulu ya. Baiklah, kita akan atik di bagian model dulu. Oke, pertama kita ke model. Pertama kita akan set dulu buat baca model kita itu ke user ya. Karena kita akan pakai tabel user di database kita, users. Kita pakai sudah ada aja. Lanjut, kita akan buat perut guarded dah. Guarded dah. Ini tinggal kita tutup ya, udah gini. Oke. Itu untuk model cuma ini aja dulu. Oke, nggak apa-apa. Next kita akan lanjut ke controller kita. Pertama, kita akan buat controller index kita. Kita tulis terminalnya ini. Oke. Pertama kita ini al account account. Sorry-nya iya.
account all all di sini itu return view account index. Nah, udah. Kalau kalian ada, saran saya itu kita mendownload beberapa extension seperti ini ya, biar ada autocomplete-nya. Nih, yang saya saranin untuk download nih, oh, sepertinya nggak di sini. Pokoknya akan ada extension di mana kita bisa di autocomplete ya. Oke, lanjut. Kita ke create. Oke, kalau create ini gampang saja, kita buat return view account create. Yes, di sini. Oke, sudah. Kita akan buat view-nya saja kalau di create ini. Lalu store ini adalah bagian model kita di mana kita akan buat validasi dulu ya. Buat validasi di sini. Habis itu validated data request validate. Nah, oke. Jadi kita akan mengisi 3 hal, yaitu name, email, dan password. Oke. Next, kita akan lanjut ke simpan datanya. Oh ya, kita udah validasi, kita akan simpan datanya. Di sini, oke. Validated data password bcrypt. Oke. Jadi ketika user kita mau mengisi password ya, kita akan langsung di bcrypt, karena Laravel ini kalau mau baca password itu di bcrypt ya, udah di hash gitu, udah diubah. Oke, next kita akan buat slash db ya, db user ya. Oke, nih user insert ini. Oke. Lalu kita akan return redirect route account index ya. Oke. Itu untuk yang bagian storing. Oke. Kalau sudah seperti itu, kita lanjut ke show. Baiklah, untuk show selanjutnya kita akan buat return view ini. Return view account show. Oke ya, udah. Next adalah edit, sama aja seperti sama. Coba kita akan buatnya edit. Oke, di sini. Compare ini untuk bacain send data ya, untuk send data dan mengambil data juga. Oke. Next kita akan buat untuk update juga sama seperti yang di atas tadi. Di sini tinggal kita copy saja, kurang lebih. Oke. Mana ya tadi update. Oke, tinggal buat ini. Paste. Yang perlu kita berubah hanya beberapa hal. Oke. Nah, yang pertama kita itu bukan insert ya di sini. Update. Ini kita buat aja jadi account. Oh, ada kelebihan kah? Di atasnya juga kita gak usah buat DB table lagi karena kita sudah buat tablenya tadi ya, account aja. Oke, di sini sepertinya ada kesalahan sesuatu. Kita buat ini jadinya ya, betul account kita jangan usah create, kita buat updated. Sini ada kesalahan sepertinya. Oh ya, ini dia. Oke. Baiklah, sudah. Dan yang terakhir adalah destroy, itu adalah untuk menghapus ya guys. Ini gampang saja, tinggal kita buat seperti ini. Account. Dah. Seperti ini. Dah. Kalau akan delete, habis itu return direct lagi. Oke. Masih ada error di atas. Kenapa error ya guys? Oh iya. Oke dah. Oke, kita sudah siap kerja di controller kita. Ini sudah siap ya. Tinggal diikutin saja ini nanti. Jadi kalau untuk storing kita cuma perlu 3 data ini, sama dengan update juga kita perlu isi
ada 3 data ini aja. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke view-nya. Oke. Kita akan buat folder baru. Di sini kita namanya account. Oke, di sini account ini kita yang pertama yang kita perlu buat itu adalah index.blade.php. Oke. Oke. Sebelum itu kita akan buat dulu HTML. Ya, kita tinggal tab. Oke, udah. Nah, sebelum kita lanjut, agar lebih gampang, kita akan buat satu folder baru lagi. Namanya layout. Di sini akan dua macam file. Yang pertama adalah header.blade.php dan yang kedua adalah footer.blade.php. Nah, agar tidak memperibet, kita akan membuat pakai dua hal ini aja. Oke, kita akan cut ini, kita akan paste di sini. Paste. Paste sini. Oke. Ini footer bukan header, di header. Oke, untuk footer tinggal kita ambil ini. Oke, sini. Nah, sekarang di sini kita tinggal buat include layout dan header ya. Dan dan footer. Oke, good. Di sini tinggal kita buat sesuai yang kita mau. 3 account, habis itu tinggal buat href. Account, di sini kita buat tombol pertama href. Kita akan buat route-nya. Ya, account create di sini create account. Yes. Kita buatnya namanya tambah aja. Tambah. Oke. Di header ini kita tinggal bisa buat untuk kita mainnya aplikasi dulu di sini. Title-nya kita ubah dikit biar lebih bagus ya. Aplikasi. Nah, sebelum itu kita akan tambahin bootstrap ya saja ya. Bootstrap 5. Tinggal kita copy saja linknya di sini. Tinggal kita copy yang ini aja ya guys. Copy CSS-nya biar lebih rapi dikit di sini. Oke. Kalau sudah akan bagus. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah tabel dikit. Kita akan buat lebih bagus sedikit ya. Tabel. Terus itu head. Ya, kita akan tinggal gini ya. Kita ada auto complete ya. Kita akan buat di sini nomor aja. Nomor. Habis itu account +1 +1. Habis itu kita buat di sini AC aja. Jadi semuanya kita ini buat jadi AC. Biasanya bisa. Oke. Action udah. Ini sudah selesai semua ya. Tinggal ini ada 3 macam tombol juga. Yang pertama adalah edit, di mana akan route-nya ke akun edit di sini. Lalu juga ada namanya delete di sini untuk delete. Oke. Yang ketiga ada dua tombol di sini yang kita akan fokuskan. Oke. Baiklah. Kita akan berfokus sama edit sama delete aja dulu. Oke. Lanjut kita akan buat file untuk yang namanya edit kita. Ctrl Shift S saja. Kita akan copy file baru kita dan kita tinggal namain di sini edit. Oke. Kita pindah ke edit sini nih. Oke. Dan lanjutnya bermain ke edit. Oke. Edit ini gampang juga sama kayak tadi. Tinggal kita hapus tabel ini semua. Hapus tabel sini semua. Oke. Ya, ini juga dihapus kalau usah ada tambah ini. Next kita akan buat fontnya.
form action account update. Iya, di sini metodenya oke. Form action route-nya kita ke akun update, habis itu parameter juga ada parameternya yaitu user ke ID. Oh, bukan user, misalnya account. Account ID di sini. Ada CSRF ini, habis metodenya put ya kita buat. If class kita buat form group saja gak apa-apa. Name ya. Oke ya, dengan copy saja di sini, habis itu ya. Yang kita bisa edit cuma ini aja, name-nya dulu aja. Gak apa-apa. Kita ada button tab submit. Iya, oke. Nah, oke, kita akan coba dulu lihat di sini ya. Slash account. Oh, belum kebuka sepertinya. Oh ya, kita lupa buat di sesuatu. Oke. Sebelum kita lanjut, aku lupa juga kita perlu buat di sesuatu yang namanya di web PHP ini. Kita perlu tambahin satu hal, yaitu namanya route. Ya, oke, kita akan buat route-nya dulu. Route titik-titik 2 resource. Ya, tinggal kita habis itu namanya name account, habis itu account controller, tinggal kita complete aja ini. Oh, misalnya ini account controller class di sini. Oke, dah. Sepertinya kelebihan deh ini. Ya. Dah. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk nih ke sini nih. Akan tes dulu ya. Layout header not found. Tunggu ya guys, kita akan coba sesuatu dulu bentar. Oke, bukan layout, sebenarnya layout. Oh, kesalahan teknis sedikit. Oke. Tes variable define variable accounts. Oke. Biasanya account kalau oh ya, all account ya, all account. Kita coba run lagi. Nah, di sini sudah bisa ya, bisa kalian lihat juga di sini. Oke, kita akan tes sesuatu dulu. Oke, kita akan melihat apakah beneran akan muncul data dari database kita. Kita akan install dulu. Namanya agak nama saya sendiri, emailnya wendy@gmail. Sisanya kita kosongin, passwordnya kita buat satu saja dulu. Oke. Next. Oke. Kita akan lihat apakah muncul. Kita akan refresh dulu. Oh, username inte. Oke, di sini misalnya nih. On in. Oh iya, kita harus menjadi di sini ACAC. Oke. Oh, ada kebaca ID di sini. Misalnya ini kita ubah jadi AC. Oke. Sedikit perbaikan ya. Nah, di sini akan sudah muncul ya, di sini seperti ini hasilnya. Oke, kita akan buat cantik dikit, kita akan tambahin border ya. Oke. Nah, agak lebih bagus sedikit. Oke. Sudah muncul ya datanya di sini. Oke.
Kita akan lanjut ke buat create dulu ya, karena edit di sini sudah ada formnya. Jadi kita akan coba tes dulu ya. Nah, sudah bisa ya. Oke, kita akan lanjut ke create. Oke. Untuk create, untuk tambah, kita tinggal buat lagi Ctrl Shift S. Di sini kita buat di sini. Caranya kita buat create dulu ya, tapi tidak apa-apa. Oke, create. Oke. Di sini juga sama seperti ya, seperti itulah. Edit juga nggak beda jauh kok. Nah, kita tinggal hapus ini semua. Oke. Create account. Kita buatnya create account di sini. Oke, kita akan buat form action dulu. Form action ya, kita akan buatnya accountnya ke account store ya. Di sini. Lalu kita akan labelnya akan 3 macam, yaitu password, email, Oke, tinggal kita copy. Perlu jangan lupa CSR file ini. Kita tinggal kalian copy aja di sini. Oke. Email dulu dari sini, email, type email, di sini email juga, email. Lalu nextnya adalah password. Oke, di sini kita ubah dulu jadi password. Tagnya juga itu buat password. Oke, di sini juga password. Di sini juga password. Oke. Kita akan tes dulu apakah akan muncul di sini. Nah, oke. Kita akan coba tes buat akunnya di sini. Oke, tes. Oke. Buat akun di sini akan namanya admin, misalnya emailnya admin@1, itu PW-nya 1. Oke. Sepertinya gagal. Berarti kita akan cek dulu di sini. Controller kita berarti ada yang gagal di controller kita di sini. Store. Email. Oh, min8 kita gak usah buat minimal dulu. Oke. Kita akan tes lagi ya. Admin @1. Cukup buatnya 1 saja. Kita akan tes create dulu. Oh, masih tidak bisa. Request validate. Tunggu ya guys, kita akan cek sesuatu dulu. Oh ya, kita nggak punya confirm ini. Ambil ini user email kita nggak perlu. Oke. Kita akan tes sekali lagi admin 11. Oke. Nah, sudah bisa ya. Nah, kalau kita tadi pakai di sini kenapa PW gitu ya? Karena kita sudah bcrypt ya. Oke, ini kita buat langsung hashmate dari Laravel. Karena Laravel itu cuma bisa baca bcrypt kalau password. Oke. Udah di set ya, berarti di sini sudah berhasil untuk tambah. Oke, kita akan coba edit sekarang. Kita ganti namanya, mungkin edit admin1 kita anggap. Oh, belum bisa sepertinya. Oke, kita akan lanjut ke edit di sini, update. Oke. Oke, di sini kita coba tes lagi. Admin1 di sini. Oke, kita tidak bisa akan edit passwordnya. Kita kembali dulu gini ya. Oke, bisa diubah ya. Berarti editnya sudah berhasil, tambahnya sudah berhasil. Nah, kita akan coba hapus ya. Sekarang kita akan hapus yang ini coba. Nah, oke, sudah bisa ya. Oke, kita buat dulu lagi. Admin 1 dan PW-nya adalah 1. Oke. Lanjut, kita akan lanjut ke login ya sekarang. Oke, di web PHP kalian lagi. Kalian buka lagi web PHP itu. Oke, kita akan tambah lagi 2 lagi. Get account, get
/login. Habis itu di sini kita buat x account control class login. Oke, namanya login. Oke. Oke, dah. Habis itu kedua ya root postnya sama juga, tinggal kita ubah di bagian sini sama sininya. Dan ini bukan get, kita buat post ya, tinggal di copy saja bisa kok. Oke, kita lanjut ke formnya. Baiklah, di sini kita buat view ini, kita buat folder baru namanya out saja, nggak apa-apa. Kita akan buat pisah ya. Oke, kita akan buat new file namanya login.blade.php. Oke, kita akan lanjut ke buat formnya di sini ya. Oke, sini gampang saja, tinggal kita buat HTML dulu. Oke, sudah. 5. Oke. Di sini kita buat namanya login. Jangan lupa kita tambahin bootstrapnya juga biar lebih bagus ya. Tekan. Oke. Untuk bootstrap. Oke. Next kita akan buat di bodinya di sini kita akan buat H2 login. Kita buat form biasanya dulu seperti biasa, habis kita buat form action root login. Nah, dah. Jalan yang kita pakai di sini. Ini sudah dibuat langsung ya. Oke, kita akan buat satu hal lagi namanya username. Username di sini name. Itu di sini juga kita ubah jadi name. Dan di sini juga kita ubah jadi name. Oke. Oke, baiklah. Di sini udahlah untuk form loginnya. Kita akan lanjut ke buat di controller ya. Oke. Di controller kita buat public function baru lagi. Public function login untuk return view loginnya. Next kita akan buat untuk post loginnya. Jadi untuk loginnya kita akan buat ya. Oke, pertama-tama yang kita perlu lakuin adalah buat fungsinya dulu, oke. Public function post login. Request, oke. Kita aja pakai ini dulu, sabar ya guys, oke. Pertama kita akan buat validasi datanya dulu, validated request validate. Habis itu di sini gini, name required. Habis itu kita buatnya string di sini, string. Sama juga password string. Habis itu di sini email juga. Seharusnya email required string. Oh, salah simbol ini ya. Yang ini ya. Oke. Baiklah, jika udah kita akan tutup sini. Kita akan buat dulu sebuah if. Pastiin untuk berhasil. Kita akan buat of attempt. Of attempt validated. Validated di sini kita akan return directnya ke account index. Tapi kita sebelum itu kita akan request dulu. Request. Ya, kita request sessionnya dulu untuk buat session ya. Jadi login successful. Oke. Ada yang error. Di sini sepertinya ada yang salah ya.
Ini coba hapus dulu di sini. Cut aja dulu. Oke, berarti problemnya di situ ya. Ada yang salah sepertinya di sini. Bentar ya guys, ada yang nggak kebaca. Ini kita coba ulang saja di sini. Oke. Ini. Udah. Nah, nanti di sini sepertinya errornya. Ya betul, oke. Kita akan ulang saja, nggak apa-apa. Oh ya, kita buat. Oh ya, di sini betul. Kita lupa buat else-nya ya. Oke, lupa, pantas. Oke, kita akan buat else-nya itu dengan menggunakan throw. Throw validation exception with messages. Dah, kita buatnya credentials. Oke. Ya, kita perlu tambahin aja di atas sini juga kita perlu tambahin namanya use ya ini validation exception. Oke. Oke. Nah, di loginnya lagi kita balik lagi ke login lagi. Nah, di bawahnya sini kita akan tambahin kalau gagal login dia akan kasih notifikasi kalau gagal ya. Di bawah button ini kita buat add if errors any. Oke. Ya. Oke. Lalu kita add an if di sini. An if. Oke. Oh, oke. Tinggal kalian buat seperti ini aja ya. Oke, kita akan tes ya di login. Halaman loginnya dulu kita buka. Bentar ya. Oh. Login. Oke, di sini ada loginnya. Kita akan namain dulu. Kita masuk dulu admin. Di sini emailnya admin@1. Di sini PO-nya 1. Kita akan masuk. Apakah bisa? Nah, bisa ya. Baiklah. Sekian, terima kasih video dari saya. Ini adalah Laravel dan kita telah membuat CRUD login. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke hal yang baru. Oke, terima kasih semuanya. Ciao.